Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Visioner 5 dalam ujian praktik domain diplomat ini membawakan judul Prediksi Indeks Pembangunan Manusia. Sebelumnya kami beranggotakan 5 orang, ada Muhammad Yuda Trino Raris, Nafil Rahma Salsabila, Ahmad Mediansyah, Muhammad Faisal Haikal, dan saya sendiri Abdul Rasanta di ujian. Next. Baik, yang pertama latar belakang. Judul yang kami ambil merupakan prediksi indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat IPM. Dari yang dapat dijelaskan, prediksi merupakan suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Agar kesalahan selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. IPM adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau biasanya disingkat UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, standar hidup layak. Dalam proyek aplikasi kali ini, kami menggunakan perbandingan algoritma decision tree dan ensemble learning random forest. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana prediksi IPM pengguna melalui aplikasi yang dibangun apakah bisa berfungsi dengan baik dan benar. Tujuannya untuk menentukan prediksi IPM atau indeks pembangunan manusia dari inputan user dan dilakukan pengklasifikasian apakah termasuk ke dalam indikator rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Selanjutnya, flowchart sistem yang dibangun. Yang pertama-tama di sini terdapat pilihan, user dapat memilih halaman informasi, kemudian user dapat memilih halaman perhitungan prediksi, dan user dapat memilih halaman anggota kelompok. Kemudian jika user memilih halaman informasi, yaitu akan ditampilkan halaman informasi. Jika memilih user memilih halaman perhitungan prediksi, maka akan masuk ke dalam tampilan halaman perhitungan prediksi. Kemudian user dapat menginputkan beberapa nilai untuk prediksi. Kemudian setelah menginputkan, user akan menekan tombol prediksi. Jika user itu menekan, maka akan menampilkan hasil prediksi. Jika tidak, dia akan kembali lagi untuk memasukkan beberapa nilai untuk prediksi. Kemudian setelah menampilkan hasil prediksi, prediksi selesai. Selanjutnya, arsitektur sistem yang dibangun. Di sini arsitektur sistem yang kami bangun dimulai dari database yang diupload ke web servernya. Lalu di situ terdapat 2 tampilan. Yang pertama tampilan admin dan yang kedua tampilan user. Untuk selanjutnya, mengenai user interface. Jadi di halaman pertama, dapat dilihat di sini, terdapat 3 menu, yaitu ada informasi, ada aplikasi, dan ada anggota kelompok. Di slide yang pertama ini merupakan bagian dari deskripsi singkat website yang digunakan untuk menghitung IPM indikator. Dapat terlihat di sebelah kiri adalah deskripsi mengenai IPM, lalu di sebelah kanan adalah tampilan singkat saat aplikasi selesai dijalankan. Next. Nah, di halaman kedua atau halaman berikutnya dapat terlihat ada 4 kolom. Yang pertama, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, lalu lama sekolah, yang terakhir usia harapan hidup.
Jadi, 4 kolom ini adalah 4 variabel yang dibutuhkan untuk mengukur IPM. Setelah semua kolom diisi, diklik prediksi, nanti di sebelah kanan ada hasil dari prediksi yang muncul. Untuk demonya nanti dijelaskan di akhir ya. Next. Anggota kelompok kita seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ada Mas Yuda, Mas Ardi, Mbak Rahma, Mas Afdal, dan terakhir saya sendiri. Kita dari tim visioner semua. Untuk demo aplikasi selanjutnya, silahkan Mas Afdal. Langsung aja mungkin. Ya, tadi sesuai yang dijelaskan sebelumnya, di sini ada 4 variabel yang mana ada harapan sekolah, pengeluaran per kapita, lama sekolah, sama usia harapan hidup. Bisa diisi bebas saja. Dan setelah diprediksi, di sebelah kanan sini akan menampilkan grafik. Dan grafik ini juga sudah menampilkan bagaimana IPM itu apakah rendah, tinggi, atau sangat tinggi. Next. Dan yang terakhir ada analisis dan kesimpulan. Proses pembuatan proyek aplikasi web ini terdiri dari pembuatan model dan deployment. Dan pada proses pembuatan model langkah pertama yang dilakukan adalah akuisisi data, kemudian data itu dieksplorasi. Dan setelah itu data siap, kemudian proses pembuatan modelnya dan evaluasi modelnya. Dan pada proyek ini model yang digunakan adalah perbandingan decision tree, serta evaluasi model yang digunakan juga ensemble learning random forest. Dan setelah didapatkan model diinginkan, kemudian dilakukan proses deployment supaya model dapat digunakan oleh user. Pada project ini juga ya, dilakukan deployment pada domain data science dalam bentuk web. Sekian dari kami, kurang lebih